Apakah selama 10 tahun membangun negeri ini, ya, apakah dilupakan oleh rakyat Indonesia? Tidak. Selama presiden-presiden sebelum beliau, adakah yang memperhatikan namanya Indonesia bagian timur? Apakah ada yang memperhatikan namanya infrastruktur? Tidak ada sama sekali untuk itu. Itu narasi-narasi yang udah terbantahkan semua itu. Katakan terbantahkan dari Anda berbicara tapi tidak pernah pakai data. Ya, jadi meta problemnya itu begini. Ini bukan soal kertas ijazah harus ditunjukkan atau tidak, tapi yang sudah berubah adalah narasinya. Ada konsep naratologi. Jadi lebih dekat lagi, mohon maaf. Narasi tentang Jokowi yang berubah. Ya, Jokowi tadi saya singgung, Jokowi yang didukung banyak pihak, banyak orang, rakyat mendukung dan menang 2 periode. Tapi mulai akhir periode kedua, narasi tentang Jokowi sudah berubah karena kita tahu semua prosesnya. Nah, narasi inilah yang sebenarnya poin dari apa yang ada di balik. Ijazah itu hanya kasus beli, hanya satu contoh. Ya. Kemudian kenapa publik tidak percaya polisi, tidak percaya UGM? Karena memang ada presiden sejarah. Dalam kasus ini maksudnya? Dalam kasus ini. Ya. Kenapa? Anda yakin itu? Iya. Kenapa Anda bisa mengatakan itu? Ya karena begini, misalnya publik masih mempersoalkan. Ya, saya kira bukan hanya Roy Suryo dan kawan, mereka yang menjadi juru bicara. Tapi publik paling tidak sebagian besar ingin tahu ada apa dengan ijazah ini, ada apa di balik ini. Nah, jadi kenapa kepolisian tidak dipercaya misalnya karena kan ada tragedis skandal Sambo. UGM ada mantan rektor Praktikno yang ikut Jadi Anda menilai bahwa publik saat ini ketika UGM bicara, ketika polisi bicara soal ijazah Pak Jokowi, maka skeptisme yang ada, keraguan yang ada. Itu dalam konteks yang seperti saya tadi mempermainkan negara ini. Karena dari orang yang trustnya begitu tinggi, sekarang distrustnya begitu tinggi. Jadi dari trust menjadi distrust, rendah sekali trust. Kalau tidak ada problem-problem yang berurutan terjadi, ya, ada Gibran, putusan MK, Kaisang menjadi partai PSI dan sebagainya, yang menunjukkan bahwa ada ambisi dinasti politik, tentu tidak akan terjadi gini. Mungkin akan dimaafkan. Oke, baik. 2 menit udah. Cukup? Ya, boleh. Oke, baik, silakan. Iya, Aiman. Kalau melihat apa yang dikatakan seorang jurnalis senior, mohon maaf. Ini bukan seorang jurnalis senior, tapi ini adalah seorang yang pendukung berat pembenci Jokowi. Ya, kenapa saya katakan itu? Dia mengatakan ada trust, terus distrustnya sangat tinggi sekarang. Di mana poinnya mengatakan distrustnya sangat tinggi? Adakah parameter untuk itu? Saya rasa tidak ada. Oke, karena yang dibicarakannya itu, adakah parameter untuk itu? Ada parameter dari mana? Parameternya ya paling gampang, paling sederhana untuk orang yang berpikir agak kurang komprehensif. Baca ada media sosial. Hampir semua media sosial, komentar-komentar publik itu kalau ada postingan soal Jokowi selalu minor, selalu mencela dan sebagainya. Kalau kita bicara itu memang sudah terorganize. Mereka semua terorganize juga. Ya, Burhanuddin Muhtadi terakhir berapa dikatakan trust publik. Ini kita berdasarkan data, bukan berdasarkan dari kata-kata sosial media. Karena sosial media, saya paham betul, itu sudah terorganize untuk itu. Setiap ada muncul pasti akan dilakukan suatu counter attack untuk itu. 83% Burhanuddin Muhtadi. Ya, bagaimana dengan Gibran? Bagaimana dengan Prabowo Gibran? 73% ke atas. Di mana distrust masyarakat itu? Yang dia katakan, Pak Lukas katakan adalah sebagian besar rakyat Indonesia yang diwakili oleh sosial media. Di mana untuk itu? Apakah selama 10 tahun membangun negeri ini, ya, apakah dilupakan oleh rakyat Indonesia? Tidak. Selama presiden-presiden sebelum beliau, adakah yang memperhatikan namanya Indonesia bagian timur? Apakah ada yang memperhatikan namanya infrastruktur? Tidak ada sama sekali untuk itu. Itu narasi-narasi yang udah terbantahkan semua itu. Katakan terbantahkan dari Anda berbicara tapi tidak pernah pakai data. Itu permasalahan utamanya. Saya sedang menulis buku tentang itu. Karena kata-katanya yang dikatakan, Anda ini muncul bulan apa? Bulan April. Kita tidak mengenal Anda sebelumnya. Ya kan? Tiba-tiba Anda muncul karena masalah KIP. Ya kan? Yang buat kami itu adalah administrasi. Antara lembaga institusi yang diminta keterangan oleh KIP, bukan Pak Jokowi. Kalau kita bicara ijazah Pak Jokowi,
jelas yang diterbitkan oleh UGM dan UGM sudah mengatakan mengkonfirm, itulah yang kita percaya. Siapa lagi? Kalau ada uang palsu, ya, siapa yang Anda percaya? Apakah ini uang asli? Apakah ini uang palsu? Siapa yang dipercaya? Roy Suryo atau Pak Lukas? Oke, siapa yang dipercaya kalau ada uang palsu? Bank Indonesia. Bank Indonesia. Sama juga dengan ijazah yang dikeluarkan UGM. Siapa yang dipercaya? UGM. Oke, menarik. Itu yang menarik. jelas dan masuk akal untuk itu. Oke, baik. Kalau ada uang palsu, maka yang dipercaya Bank Indonesia, nggak perlu lewat pengadilan, Bung Nasrullah. Ya, betul. Kalau ada uang palsu, kelembagaan yang ditetapkan oleh negara, Bank Indonesia yang mempunyai kewenangan verifikasi, tapi BI kan tidak serta-merta langsung dibilang asli uang itu ditunjuk begitu kan. Ada mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh BI. Setelah dilakukan mekanisme verifikasi itulah baru BI menjelaskan ini asli dengan uraian sebagai berikut yang bisa diuji oleh publik. Dan terbuka? Terbuka. Saya rasa mekanisme pengujiannya publik bisa menguji. Karena ada standar. Ada standar-standar yang ditentukan. Nah, masalahnya adalah terkait dengan detailnya uang karena bersifat rahasia, tentu publik tidak bisa publik umum mengakses. Tetapi terkait dengan sebuah kertas tertentu yang tidak ada keperluan merahasiakan sedemikian rupa, maka publik bisa mengakses. Kita nggak bisa bantah bahwa BI adalah lembaga yang berwenang menentukan uang itu palsu atau tidak. Tapi ada prosesnya. Apalagi saya mungkin agak rancu ya, apakah Peruri ya? Peruri, atau BI? Saya agak ragu deh sekarang apakah BI atau Peruri, mohon maaf Pak. Tapi bisa saja BI. Bukan, tadi saya tanya mekanismenya penting. Mekanisme penting. Anda mau mengatakan, makanya kenapa saya tanyakan itu. Mekanisme penting karena UGM, Anda mau seolah-olah Anda mau mengatakan ini nih. Karena UGM langsung mengatakan asli tanpa mekanisme. Betulkah itu? Masalahnya adalah ketika UGM menyatakan ijazah itu palsu, ada keadaan yang di mana kelembagaan UGM terkait dengan ijazah Pak Jokowi sedang turun trust masyarakatnya. Oleh karena itu perlu mekanisme verifikasi yang lebih menimbulkan kepercayaan. Nah, UGM itu kan yang berbicara kan pejabat-pejabat manusia-manusia. Rektornya ya? Bahkan. Rektor. Dan memang kelembagaan rektor harus dihormati. Tapi persoalannya adalah begitu banyak muncul di publik, rektor UGM tersandera katanya. Entah benar apa enggak, saya juga nggak tahu. Tapi isu itu muncul di publik. Kalau Anda membaca di medsos, sekarang ada berita tentang rektor UGM tersandera dengan kasus. Sehingga rektor UGM didikte oleh person tertentu yang saya nggak perlu sebut nama, tapi tadi sudah tersebut nama itu, dikendalikan oleh sedemikian rupa. Nah, saya nggak tahu ini benar apa nggak, bisa saja itu hoax, ya, tapi bisa juga benar. Oleh karena itu kepercayaan publik terhadap apa yang disampaikan itu perlu dipulihkan kembali dengan mekanisme-mekanisme tertentu. Itu baik. Mas Aiman, begini, tadi karena yang dipertanyakan adalah kekuatan pembuktian dari keterangan UGM, nah maka ini saya mau menyederhanakan persoalannya ya. Kita lihat zoom out saja. Kita ini melihat persoalan ini zoom out. Pertama begini, perkara ini kan masuk karena tuduhan dari pihak Pak Roy Suryo CS atas ijazah Jokowi yang palsu. Saya lihat definisi palsu ini ada dua. Satu, palsu secara substansi, artinya palsu bagaimana mendapatkan proses ijazah itu, kegiatan akademiknya. Dan yang kedua, palsu secara kertas, itu yang dikatakan dari pramuka, fotonya, dan lain-lain. Nah, di mana posisi keterangan UGM ini? Nah, keterangan UGM ini otomatis dia membantah sebenarnya ya definisi palsu secara substansi. Itu pertama, itu karena dia yang mengeluarkan, jadi kekuatan pembuktiannya itu besar. Nah, akan tetapi tadi yang dikatakan Pak Nasrullah atau Pak Lukas, pihak Pak Roy Suryo ini coba memberikan jarak antara kebenaran yang didefinisikan oleh proses formal tadi oleh UGM dan Lab 4 dengan kebenaran
yang dikatakan itu kebenarannya tidak asli, itu bukan kebenaran aktual. Tadi bahasa Pak Lukas saya pinjam meta. Nah, persoalannya adalah apa bukti-bukti yang dipunyai oleh kubu dari Pak Roy Suryo ini untuk memberikan jarak itu. Oke, nggak bisa, ini supaya mempermudah. Jadi maksudnya gini, UGM dan Lab 4 Polri sudah melakukan uji. Yes, itu. Tapi Mas Roy dan kawan-kawan melakukan pengujian lagi dengan cara yang berbeda. Mau memberikan, mau mengatakan. Dan menurut Anda itu sesat? Enggak, saya tidak mengatakan sesat. Saya di sini tidak membela siapa-siapa, tapi saya membaca kalau ini pertandingan, saya sedang membaca langkah-langkah yang sedang dilakukan dan apa yang terjadi kalau sekarang. Tidak sesat nggak salah dong analisa apa yang dilakukan Mas Roy dan itu kawan. tidak sesat, sama sekali kalau tidak nggak sesat harusnya nggak jadi tersangka dong. Saya jelaskan. Nah, logika sederhananya kan. Oh iya, betul. Artinya kalau jadi tersangka sesat, salah. Sekarang begini, persoalannya hukum kita, kebenaran formal itu kan didefinisikan yang namanya lewat sistem pembuktian. Sistem pembuktian kita, thresholdnya atau standarnya itu rendah. Apa itu? 2 alat bukti cukuplah orang menjadi tersangka. Nah sekarang pihak Pak Roy Suryo ini kan mau memberikan klaim bahwa kebenaran formalitas yang melalui proses hukum keterangan UGM itu tidak selaras dengan kebenaran aslinya. Nah sekarang justru pihak Pak Roy Suryo ini harus diberikan kesempatan ya, untuk membuktikan klaim dia bahwa kebenaran formalitas itu tidak sama dengan kebenaran aktual. Nah, di sini saya mau mengatakan kalau misalnya mau mengajukan. Tapi itu kalau gitu berarti begini, saya setuju apa yang Anda katakan. Ya. Kalau begitu jadinya ilmiah dong, bukan penyebaran fitnah. Yes, jadi awalnya harus. Jadi ketika ditanyakan kasus ijazah, Anda setuju ilmiah atau penyebaran fitnah? Sampai sekarang kalau kita lihat kebenaran formalitas mengatakan itu fitnah, jadi tersangka. Nah, tadi pertanyaannya. Saya tanya Anda, ini sederhana pertanyaannya. Kasus ijazah Pak Jokowi berdasarkan teori Anda tadi, ilmiah yang dilakukan Mas Roy Suryo nih, ilmiah atau penyebaran fitnah? Saya belum bisa katakan karena pertandingan ini belum berakhir. Nah, pertandingan ini masuk ke babak berikutnya. Nggak, saya pikir ini hal yang sederhana karena begini, Anda katakan bahwa saya sependapat dengan sampaikan Adinda. Dilakukan pengujian di 2 sisi. Aristo ini yang menyatakan bahwa Roy Suryo CS harus diberikan kesempatan kalau itu seluas-luasnya oleh negara, bukan hanya oleh publik, oleh negara untuk membuktikan. Artinya ilmiah. Dalilnya. Iya, artinya ilmiah. Ya kalau pembuktian tentu ilmiah. Tapi bagaimana mungkin sekarang tentu kemudian ada ahli-ahli yang akan menilai kembali apa yang disampaikan oleh Roy Suryo CS ini tentang bahwa ini asli atau palsu. Kan dia ada mekanisme. Enggak, karena gini, ini agak sulit untuk kemudian terima logika. Menurut saya begini, ketika diberikan kesempatan untuk membuktikan ijazah itu seluas-luasnya bagi Roy Suryo CS, maka tidak mungkin dilakukan ketika itu dilakukan dalam status dia tersangka. Jadi gini, saya sebenarnya hampir sama dengan Aiman. Kalau saya sendiri hampir sama dengan pendapat Anda, tapi saya tidak ingin menyatakan pendapat yang membentur kebijakan kelembagaan polisi. Itu saja. Hanya saja saya sependapat dengan statement Anda yang terakhir barusan. Oke, baik. Oke, Anda bisa jawab soal itu gimana? Nah, bagaimana begini, kemudian caranya untuk membuktikan seluas-luasnya? Nah, inilah persoalannya begini. Kalau orang sudah menjadi tersangka, betul, memang orang menjadi tersangka di dalam hukum kita itu kan diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Kenapa? Karena status tersangka itu kan mengancam dirinya, dia bisa ditahan, dia bisa ditangkap, rumahnya bisa digeledah. Persoalannya arsitektur hukum kita itu misalnya tidak memberikan akses yang sama kepada barang bukti ijazah itu baik kepada tersangka ya, dan kepada ahli yang diajukan tersangka, artinya pembuktiannya itu menjadi tidak berimbang. Nah, justru di sini saya mau tekankan bahwa untuk ini supaya menjadi ilmiah, ya, untuk meningkatkan legitimasi dari otoritas tadi, karena banyak yang meragukan misalnya UGM dan Polri, berikanlah akses ya. Barang bukti ijazah itu tidak wajib ditunjukkan kepada publik, tapi kepada tersangka ketika dia mau menguji itu, buat saya itu harus ditunjukkan. Oh iya dong. Karena supaya berimbang pembuktiannya. Kenapa? Karena ini dia terancam posisinya. Ketika penyidikan mungkin bisa dikatakan. Meskipun itu kan hak penyidik juga mau menunjukkan atau tidak. Sayangnya begitu. Sayangnya KUHP kita silent soal itu. Ya, hanya dikatakan pasal 65 tersangka berhak mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Apakah ahli itu kemudian bisa menguji akses bukti itu? Hukum kita silent soal itu. Nah, kalau saksi dan ahlinya tidak punya kesempatan untuk itu, maka kekuatan pembuktian ahli yang diajukan Pak Roy Suryo dengan ahli yang diajukan oleh Pak Jokowi oleh polisi itu tidak akan berimbang, dan oleh karena itu ya gampang menetapkan orang sebagai tersangka. Proses
aspeknya. Dan kesempatan untuk membuktikan bahwa kebenaran otoritas itu berbeda dengan kebenaran aktual itu hampir nggak ada. Dan ketika itu sudah sampai pengadilan, itu buat saya udah too little too late juga. Karena pengadilan itu tidak lebih dari ritual konfirmasi terhadap berkas-berkas yang disusun. Jadi itu sebenarnya poinnya, Mas Aiman. Aiman, saya pertama ingin menyatakan kebanggaan saya luar biasa. Menjadi dosen UI, saya melahirkan mahasiswa sekelas dia. Sehingga walaupun duduk dalam posisi seperti ini, dia tetap objektif dalam memberikan pendapat. Jadi nggak berani yang lain. Ini salah satu dosen. Saya konsisten. Saya senang dia sudah hampir sekelas bapaknya Bang Luhut Pangaribuan dalam berarti. Terima kasih. Ya.